Ya, kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% tetap berlaku pada 1 Januari 2025. PPN akan berlaku secara selektif dikhususkan untuk jenis barang mewah. Sedangkan untuk barang jenis lainnya tetap akan dikenakan PPN sebesar 11%. Lantas, barang seperti apa yang masuk dalam kategori barang mewah dan apa alasannya? Langsung saja kita bahas dalam polemik PPN 12%. Ya, Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahkun mengatakan kebijakan pajak pertambahan nilai sebesar 12% tetap berlaku pada 1 Januari 2025. PPN akan berlaku secara selektif dikhususkan untuk jenis barang mewah. Kita baca sama-sama. Ini kata Pak Misbahkun, selektif kepada beberapa komunitas, baik itu barang dalam negeri maupun impor yang berkaitan dengan barang mewah, sehingga pemerintah hanya memberikan beban itu kepada konsumen pembeli barang mewah. Masyarakat kecil tetap kepada tarif PPN yang saat ini berlaku. Misbahkun juga memungkinkan PPN tidak hanya satu tarif, rencananya masih dipelajari oleh pemerintah, dilakukan pengkajian lebih mendalam bahwa PPN nanti akan tidak berada dalam satu tarif. Misbahkun meminta masyarakat kelas menengah tidak perlu khawatir kebijakan tersebut akan mengganggu daya beli masyarakat ke depannya. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko mengungkapkan ada 3 poin utama dalam penerapan kebijakan PPN. Yang pertama, untuk PPN 12% akan dikenakan hanya kepada barang-barang mewah secara selektif. Menurut Dasko, barang mewah yang dimaksud termasuk rumah, mobil, dan segala sesuatu yang mewah begitu ya. Kemudian yang kedua, ini barang-barang pokok yang berkaitan pelayanan yang langsung menyentuh kepada masyarakat, jadi atau kepada rakyat ya. Masih tetap akan diberlakukan pajak yang sekarang yaitu 11%. Sedangkan poin ketiga adalah usulan DPR RI kepada Presiden Prabowo untuk menurunkan sejumlah pajak. Penurunan ini menyasar pungutan yang selama ini langsung dikenakan kepada masyarakat. Dasko mengatakan usul wakil rakyat itu akan dikaji. Dasko juga menegaskan lagi ya, sang kepala negara bakal mempertimbangkan penurunan pajak-pajak lain yang dimaksud. Terkait kenaikan PPN ini kabarnya akan diumumkan pada pekan depan. Selengkapnya kita akan bahas di slide berikutnya. Ya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pengumuman implementasi PPN 12% untuk barang mewah pada tahun 2025 akan diumumkan pekan depan, termasuk paket ekonomi yang akan dikeluarkan pemerintah. Erlangga menegaskan aturan PPN ini akan dibahas dan difinalisasi dalam pertemuan pekan depan. Namun Erlangga menyampaikan tidak semua barang akan dikenakan PPN 12%. Erlangga memastikan pemerintah tidak akan mengenakan PPN sama sekali untuk komoditas bahan pokok dan penting seperti fasilitas transportasi publik, fasilitas pendidikan, dan juga fasilitas kesehatan. Selain itu, Erlangga juga membenarkan adanya pemberian insentif dalam paket kebijakan yang akan diumumkan nantinya, meski juga belum mau menjabarkan bentuknya. Ya, ini kata Pak Erlangga, pemerintah sedang mempersiapkan paket kebijakan ekonomi yang akan disiapkan dan Bapak Presiden meminta untuk dimatangkan kembali dan mudah-mudahan dalam 1 minggu ke depan bisa dituntaskan. Kita lihat nanti 1 minggu ke depan ya. Jadi dengan keputusan kenaikan PPN ini ternyata target setorannya pun dipatok di angka 917-an triliun rupiah. Seperti apa faktanya kita lihat. Ya. Pemerintah Prabowo Subianto telah merincikan postur anggaran pendapatan dan belanja negara 2025, termasuk detail penerimaan pertambahan nilai atau PPN setelah adanya ketentuan naik tarif menjadi 12% maksimal Januari 2025. Dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang rincian APBN tahun anggaran 2025, total penerimaan PPN ditetapkan Prabowo menjadi 917,78 triliun rupiah atau naik sekitar 18,23% dari target total PPN 2024 sekitar 776,23 triliun rupiah maksud kami. Jadi secara total target pendapatan pajak pertambahan nilai dan penjualan barang mewah atau PPN dan PPNBM dipatok senilai 945,12 triliun rupiah. Naik dari target sebelumnya di level 811,36 triliun rupiah. Rincian pendapatan PPN dalam negeri ditetapkan senilai 609,04 triliun rupiah dan PPN impor 308,74 triliun rupiah. Sementara itu untuk PPNBM dalam negeri senilai 10,78 triliun rupiah dan PPNBM impor sebesar 5,82 triliun rupiah. Adapun PPNBM lainnya senilai 10,71 triliun rupiah. Dan ternyata ada loh negara-negara yang PPN-nya hanya 0%. Negara apa saja kita lihat slide berikutnya. Ya, berdasarkan data PricewaterhouseCoopers, Indonesia ini masuk dalam urutan ke-13 ya.
Ini dengan negara G20 dengan PPN tertinggi di ASEAN, jika tarif PPN 12% diterapkan, maka Indonesia akan menjadi negara dengan PPN tertinggi di ASEAN bersandingan dengan Filipina. Dan jika PPN RI akan naik menjadi 12%, ini maka hanya selisih 1% saja dengan China. Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa rata-rata PPN seluruh dunia termasuk negara OECD ini memiliki tarif PPN sebesar 15%. Dan di tengah polemik ini ternyata ada beberapa negara di dunia yang tidak mengenakan PPN atau Value Added Tax atau VAT. Nah, Amerika Serikat, Bermuda, Pakistan, Kuwait, Macau, dan lainnya ini tidak mengimplementasikan PPN. Meskipun tidak memiliki VAT, ini tetapi beberapa negara ini memiliki pajak barang dan jasa. Ini adalah pajak yang disebut pajak pertambahan nilai yang dikenakan pada barang dan jasa kepada masyarakat di suatu negara. Nah, ini ada beberapa negara yang tidak mengimplementasikan PPN. Kita lihat tadi ada Bermuda, ada Cayman Island, ada Greenland, ada Guernsey, Channel Islands, lalu ada Hong Kong, ada Kuwait, Libya, Macau, ada juga Myanmar, Oman, Qatar, Amerika Serikat, Brunei Darussalam, tetangganya Indonesia, ini ada Belize, Pakistan, Gibraltar, dan juga Aruba. Ya, jadi nggak hanya negara-negara ini, ternyata ada negara-negara dengan tarif PPN tertinggi di dunia. Mana aja negaranya ya, dan mengutip dari PwC ini dan Trading Economics, inilah negara-negara yang mengenakan pajak tertinggi baik PPH maupun PPN. Kita lihat ya, ada Finlandia, jadi PPH orang pribadinya sebesar 57,3%, PPH badan atau perusahaan 20%, dan total PPN-nya ini 24%. Lalu juga ada Denmark, PPN-nya 25%, diikuti Jepang 10%, lalu ada Austria 20%, lalu ada Swedia 25%. Tapi kalau misalkan kita lihat pajak dari PPH orang pribadi yang besar, ini adalah Finlandia, 57,3%. Lalu kita lihat ada Belgia, ini PPH orang pribadinya 50%, lalu perusahaannya 25%, dan PPN-nya di negara tersebut 21%. Belanda juga sama 21%, lalu Jerman 19%, Perancis 20%, dan juga Italia 22%. Ya, itu tadi ya pemirsa polemik PPN 12% yang akan diberlakukan di Indonesia. Tentu dengan kenaikan ini ada plus minusnya pastinya, di mana pengenaan tarif pajak yang tinggi memungkinkan negara untuk menyediakan berbagai layanan publik yang berkualitas tinggi seperti kesehatan dan juga pendidikan gratis, sehingga ini meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Namun di sisi lain, pengenaan pajak yang tinggi juga dapat menjadi beban nih bagi warga negara dan juga bisnis yang dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menghambat pertumbuhan investasi. Di sini pemerintah harus berhati-hati dalam mengambil langkah kebijakan jika ingin keduanya berjalan beriringan. 1. Kualitas hidup warga RI membaik dan juga ekonomi Indonesia yang solid. Sekian.